Iya. Anak Kupang kamu sudah ada bikin apa? Kamu sudah Kalau bikin yang saya pendidikan itu Pak, udah belum? kalau saya pendidikannya sangat. Loh enggak, kamu sudah lakukan yang kamu tadi usulkan itu kamu sudah lakukan belum? Saya sudah lakukan. Apa itu? Bikin apa kamu? Saya mengajar. Loh, mengajar itu profesi kamu atau apanya kamu? Kami kan melayani Tuhan itu. Loh, bukan itu. Jangan kemana-mana. Saya kan cuma nanya. Kamu sudah melakukan. Kamu itu guru gitu kan? Kamu guru. Ya, Kamu guru. Jadi kamu dapat uang dari mengajar, kamu dapat uang. Pak Paul, kita kalau Jangan berbicara tentang kemana-mana, uang, jangan kemana-mana dulu. Saya lagi tanya dulu. Human rights, kebebasan bicara, sekeras apapun saya, saudara, ya kan? Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu, kalau nggak salah ada pendeta dari Batam juga ya Pak Santiamer ya, sama ada ini ya, Kang Mas kita yang sangat terkenal dan luar biasa pembela rakyat tertindas, saudara, ya, yang namanya Rudi S. Kamri. Aduh, saya kok lupa tak bawa ini sebentar ya, Rudi S. Kamri. Selamat malam Mas Rudi. Selamat malam Mas Paul, sehat Pak? Luar Tahun baru biasa. semuanya. Amin. Luar Baru, biasa. yang belum saya selamat Natal, lupa. Amin. Lupa. Saya jadikan co-host ya. Saya jadikan co-host. Nah, ini ada Pak Santiamer juga nih. Pak Santiamer mana nih? Yang dari Batam, pendeta di Batam belum masuk ya Pak Santiamer ya? Ya, saya sapa dulu. Selamat malam ya Pak Rudi Kamri. Kali kedua kita bertemu. Selamat pagi Bapak ya. Jadi memang acara kita malam hari ini Pak, Prime atau Ultimate itu adalah mendengarkan apa namanya itu kesaksian langsung daripada orang yang langsung mengalami persekusi atau pelarangan ibadah di Batam, yaitu pendetanya. Kita memang sudah coba hubungi dan sudah konfirmasi. Nah, terakhir ini saya lose kontak dengan beliau, tapi kita cek dulu dengan Bu siapa ini, Bu Lisoi. Yang menghubungi kemarin siapa yang menghubungi? Ibu Lisoi. Jadi apa keterangan gitu, karena kita sudah persiapan dari kemarin sudah oke. Sudah oke ya kemarin kan udah bilang oke ya katanya ya. Jadi apakah dia lagi berdoa atau apa gitu kan kita nggak tahu nih. Silakan Bu Lisoi. Ya, terima kasih Pak. Salam semuanya. Ya Pak Paul, Pak Rudi, Pak Santiamer. Ini barusan tadi saya hubungin, beliau itu kayaknya HP-nya malah jadi nggak aktif. Tadi pagi masih oke. Kemarin oke. Semua data-data ya. Sudah confirm ya kemarin. Sudah kemarin tadi pagi masih confirm. Oke, nggak ada masalah, nggak ada perubahan apa-apa. Kok ini handphonenya malah nggak aktif dan WA saya dari contreng 2 jadi contreng 1. Loh, malah kebalik. Harusnya 1 jadi 2, 2 jadi 1. Iya, ya, contreng 1 kan berarti artinya dia nggak aktifin handphonenya kan? Kemungkinan karena saya telepon biasa bukan WA ya, saya telepon biasa pun nggak aktif malah. Jadi agak curiga juga saya ini. Tapi memang dari yang sudah kita kan begini, ya kayak kemarin yang Cilegon, HKBP Cilegon, ya kan, begitu kita mau expose, itu kadang pada nggak berani. Kita sudah di framing untuk takut, Pak. Kita selama ini minoritas di framing untuk takut, ya, dan kita memang ya mengalah aja, kan begitu kan. Nah makanya ketika ada orang-orang seperti saya kan akan mengejutkan Indonesia kan. Oh ini satu berani, bukan berani tapi compong, edan nih, ya kan, malah dimaki-maki sama gereja kan. Nah itu memang apa ya namanya ya kalau orang kaya saya ini kan anomali namanya kan. Nah, memang begini Pak, orang-orang pada takut Pak. Takut di masa, takut nanti digerebek, takut nanti diapain. Udahlah kita sudah nih katanya Menteri Agama juga sudah turun. Ya Menteri Agama turun tapi nggak ada hasilnya. Kalau Menteri Agamanya nggak ditakutin kok. Lawang itu pesantren yang di Jawa Timur sudah ditutup aja dibuka lagi kok. Sama
PJS-nya kan, yang pengganti sementara itu kan, waktu Menteri Agamanya lagi umroh, malah dibuka lagi pesantrennya udah ditutup. Nah, kan lucu kan. Nah, memang ada itu tadi ya, karena ada sekelompok orang yang cukup berpengaruh di Indonesia yang memframing minoritas agar jangan berani melawan. Ada juga Pak Paul begini, Pastor. Dia berani di awal-awalnya, tetapi demi karir suaminya atau demi karir pasangannya jadi nggak peduli Nah, kan. itu juga masalah juga tuh. Aduh, Itu masalah ini juga. Tapi coba yang di Cilemot coba Ibu Linda sama Ibu Liso yang datengin dulu. Mungkin karena kemarin yang datengin kan waktu tanya itu kurang meyakinkan mungkin kan. Nah, kalau Ibu Liso Ibu Linda kan saya ketua Galarua kan begitu kan. Kita nanti bareng ke sana Bu Lisi Lusoy ya. Iya, samperin aja itu. Ya, kita bertiga. Saya kira masalahnya bisa jadi karena itu ya, karena masalah itu tadi. Nah, cuman balik lagi. Sebetulnya memang ya framing itu yang mau kita patahkan, ya kan? Mau kita patahkan, dan yang kita harus selalu mengingatkan. Kemarin saya ditanya ya sama salah satu teman di Eropa, bagus sekali pertanyaannya. Loh Pak Paul, kalau ngajari ngelawan, terus nanti terjadi pertumpahan darah. Pak Paul kan jadi provokator, ngadu domba. Loh, jangan, kita ngelawannya tidak boleh dengan pedang, jangan kayak di Poso, kayak di Ambon, salah. Nggak pernah ajarin, itu dipendam begitu lama, meledaknya pertumpahan darah. Tapi kalau ada di channel ini, untuk bicara, itulah cara kita melawan, dengan bicara, dengan memberikan kepada masyarakat ramai, ya. Bahkan ya, orang-orang Islam ini kan banyak yang waras. Ya kan? Justru orang-orang Islam ini tindas terhadap minoritas. Nah, kalau tiba-tiba misalnya Adik Armando ngomong teriak-teriak, wah ini minoritas, lah orang Kristen ya diem aja kok. Kamu kok yang rese, orang Kristennya aja enggak apa-apa kok. Kalau kamu yang rese kan begitu kan. Ketika kita bicara, oh ternyata benar ini yang diomongkan. Memang ada terjadi. Kan yang saya ngomongkan adalah apa? Weh, kurang asem lu. Dilarang Natalan itu sakit loh. Kan begitu kan. Dihina-hina itu sakit loh. Kan sebetulnya begitu kan. Yang saya sampaikan kan pesannya adalah itu. Hanya kan masalahnya kan tidak ada yang berani ngomong sampai tuntas kan. Nah, saya memulai dengan cara yang ekstrim, yang itu tadi. Oke nih, sebentar ya, ini kita dengarkan dari rakyat jelata ya. Anak Kupang nih, silakan. Lalu Supriyadi. Paul, Pak Paul, itu Dr. Mekos belum mati YouTube-nya Pak Oh, Paul. Dr. Mesuk belum mati ya? Oke, saya matikan ya. Belum. Oke, sudah. Ya. Thank you, Bang Ardo. Anak Kupang, silakan. Ya, selamat malam Pak Paul. Malam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Paul. Ya, saya sudah mengikuti beberapa pembahasan Pak Paul waktu tahun 2022. Berhubung dengan topik ini saya baru masuk Pak Paul. Boleh saya tanya topiknya Pak Paul? Topiknya hari ini adalah setiap hari mengganggu gereja, setiap hari mencabuli santriwati. Oh iya, ya. Yang pertama Pak Paul ini berupa komentar saya Pak Paul untuk melihat situasi keadaan saat ini. Kita harus melihat sejarah waktu lalu Pak Paul. Sehubungan dengan kekerasan yang terjadi yang dibicarakan pada tema ini, berhubung dengan penderitaan itu
itu adalah hal yang biasa, Pak Paul, yang sudah terjadi sebelum kita ada. Dan bagi saya sebagai orang Kristen, penderitaan itu adalah awal dari satu pertumbuhan iman Kristen, Pak Paul. Mengapa demikian? Karena dengan satu penderitaan akan membakar semangat persatuan daripada orang-orang Kristen, Pak Paul. Karena dengan penderitaan-penderitaan itu, maka ada persatuan, ada kebersamaan, itu akan timbul. Karena Tuhan bisa menggunakan segala cara untuk menguatkan iman atau menguatkan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan bisa menggunakan segala penderitaan. Gereja itu maju bukan karena aman-aman atau damai, tetapi harus dilatar belakangi dari satu penderitaan. Kita bisa melihat, berkaca dari Rasul Paulus, ya. Yang kedua, kita bisa berkaca dari Petrus. Itu semua kan melewati penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah, kita harus bertanya, apa maksud Tuhan di balik penderitaan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan pelayanan Pak Paul, saya sudah dengar memberi makan, ada begitu banyak orang di Jawa, ada pemberian-pemberian, tetapi di sini saya mau memberikan juga masukan dengan pelayanan yang Pak Paul berikan ini adalah pelayanan fisik, pelayanan jasmani. Apakah memberi makan kepada orang-orang miskin? Ini adalah pekerjaan daripada pemerintah. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, ini juga yang diserukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita berkaca dari sejarah gereja, John Calvin, Martin Luther, para reformator memajukan gereja ini, itu dimulai dengan pendidikan. Jadi kalau kita hanya memberi makan, ya saya berpikir ini juga adalah sesuatu yang bisa saja memanjakan semangat kerja, memanjakan keinginan orang-orang sehingga mereka bisa malas untuk bekerja. Dan juga bisa saja gereja bisa maju dan bisa saja mundur. Mengapa? Karena fokusnya adalah materi. Tetapi kalau menurut saya, sehubungan dengan pelayanan, kita harus mulai dengan satu pendidikan. Ya, ini saya kasih contoh. Gereja itu maju, John Calvin itu maju dengan satu pendidikan. Ya. Jadi ada satu wadah yang dikhususkan untuk pelayanan pendidikan. Orang kalau mengerti, pasti dia akan hidup dengan baik. Karena ini kembali pada pemahaman seseorang. Dia miskin karena pemahamannya kurang. Dia tidak punya makan, pemahamannya kurang. Berhubungan dengan gereja, sebenarnya gereja ditutup ini juga refleksi untuk orang-orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen tidak menekankan pendidikan. Karena dengan pendidikan akan memberikan kesadaran kepada orang-orang yang tidak mengerti. Karena mayoritas orang-orang yang berpendidikan di Indonesia, kita yang cuma SMP, SD. Itu bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, ini saran saya bagi
dari saya bahwa sebenarnya tujuan saya, kita tidak bisa mengkristenkan Indonesia ini, tidak bisa. Tugas kita adalah memberikan pendidikan, pemahaman lewat sekolah-sekolah, lewat diskusi-diskusi seperti ini, dan juga kalau sekedar hanya memberi makan, ya ini bagi saya ya ini bisa melelahkan saja. Kita sudah terlalu melebihi dari, kita sudah merebut pekerjaan daripada hak pemerintah. Memberi makan ini kan pemerintah. Kita harus khususkan, kita terlebih khususkan harus melayani di dalam gereja. Ada orang-orang Kristen yang sulit juga berpendidikan. Nah, itu yang perlu dicari. Kebanyakan kita bukan hanya di NTT, di tempat-tempat lain, karena kekurangan pendidikan ini, maka kurang pemahaman ini, maka ketika dia harus berhadapan dengan satu penderitaan atau satu kekurangan, dia akan murtad, dia akan berpindah iman, bisa juga terjadi satu kekacauan. Ya. Jadi bagi saya sebagai tugas kita sebagai orang Kristen, kita kembali 28 kalau tidak salah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu menunjukkan pada pendidikan, pemahaman. Kalau buka diskusi seperti ini kan ini juga menolong. Tetapi yang paling spesifik secara khusus, kalau bisa bagaimana kalau grup ini bisa membangun satu pendidikan khusus untuk anak-anak muda. Oke, sudah kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Oke, sorry. Sudah kepanjangan ya. Jadi gini ya. Anak Kupang, kamu sudah ada bikin apa? Kamu sudah Kalau bikin yang saya, pendidikan Pak itu Paul, udah belum? Kalau saya pendidikannya sangat. Loh enggak, kamu sudah lakukan yang kamu tadi usulkan itu, kamu sudah lakukan belum? Saya sudah lakukan. Apa itu? Bikin apa kamu? Saya mengajar. Loh, mengajar itu profesi kamu atau apanya kamu? Namanya kan melayani Tuhan itu. Loh, bukan itu. Jangan kemana-mana. Saya kan cuma nanya. Kamu sudah melakukan. Kamu tuh guru gitu kan? Kamu guru. Ya. Kamu guru. Jadi kamu dapat uang dari mengajar. Kamu dapat uang. Pak Paul, kita kalau berbicara Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Saya lagi tanya dulu. Kamu dapat uang nggak dari mengajar? Saya tidak dapat uang, Pak Oh, Paul. jadi kamu hanya mengajar dulu, makannya pakai apa? Saya mengajar gratis. Nah, terus Tidak makannya ada kamu bayaran. gimana? Ya. Makannya kamu gimana makannya tiap harinya? Ini kan yang Pak Paul tanya, ini masalah privasi saya, Pak Paul. Bukan masalah privasi. Saya kan nggak nanya gajinya kamu berapa. Kamu kan katanya kamu mengajar. Lalu kamu cara hidupnya kamu dari mana? Kamu mengajar gratis. Lalu kamu hidupnya dari mana? Penghidupannya kamu. Masalah privasi, Pak Paul. Saya tidak bisa. Udah, kalau gitu kamu nggak bisa ngomong di sini. Ya. Kalau orang lapar, gimana mau kerja? Kalau orang lapar, gimana mau sekolah? Ya. Jadi yang kamu bilang itu hanya teori. Kalau orang lapar nggak bisa kerja, orang lapar nggak bisa sekolah. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Beri mereka makan. Bukan beri mereka kerjaan loh. Beri mereka makan dulu. Ya kan? Orang lapar itu nggak bisa kerja benar. Orang lapar nggak bisa sekolah benar. Ya, bukan beri mereka uang loh. Nggak boleh kita beri mereka uang. Beri mereka makan. Galatia 2, ya kan? Paulus sama Petrus ngobrol-ngobrol. Yang penting jangan lupakan orang miskin kasih makan.
kasih makan. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, kasih makan. Apa yang terjadi dengan John Calvin? Gereja sudah kasih makan tiap hari. Apakah itu tanggung jawab pemerintah? Iya, tapi itu tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Gereja harus bertindak. Kalau gereja saja pelit, kamu lihat sekarang gereja, apakah gereja kasih makan? Apakah gereja kasih sekolah gratis? Enggak. Sekolah gereja itu sekolah paling mahal di Indonesia. Ya. Sekolah gereja, sekolah punya gereja, mau gereja Kristen, mau gereja Katolik, itu sekolah paling mahal di Indonesia. Oh enggak. Harusnya kan gratis kan? Kenapa saya keluar dari sebuah sekolah yang dikelola oleh gereja, terus saya pindah ke sekolah negeri. Saya 6 bulan tidak bayar sekolah. Saya bilang, Mi, sekolah di negeri saja. Kamu Cina, nanti kamu dibully. Nggak apa-apa, Mi, daripada 6 bulan tidak bayar sekolah. Itu sekolah punya gereja loh. Ya, jadi yang kamu ngomong itu hanya retorika. Kalau saya sudah bertindak, yuk kita kasih makan, kita kasih kesehatan, sudah sehat, yuk kita sekarang lagi pikir bagaimana caranya bikin panti asuhan sama bikin sekolah. Nah, semua itu ada tahapannya. Ya, tapi yang kamu ngomong itu hanya retorika. Makanya saya tanya, kamu sudah bikin apa? Ya kan? Kita sudah kumpulin 10 miliar di sini, ya, selama 2 tahun. Kita bertindak, ya, bukan cuman beretorika saja. Gitu ya. Tetapi kita mau bikin sekolah. Dulu awalnya bikin sekolah saja. Mau sekolah gimana? Ngelapar kok. Siapa yang mereka daripada sekolah, mereka mendingan cari makan. Kamu lihat orang-orang di desa-desa yang miskin-miskin, disuruh orang tuanya jangan sekolah, cari makan. Kita nggak kuat makan. Yang realistis. Harusnya gimana? Ya kasih makan dulu. Kalau sudah kasih makan, kita lihat, oke, kita bikinkan yang lain. Apalagi kesehatan. Kalau sakit siapa yang mau sekolah? Kan begitu kan? Kita bikin baksos di mana-mana sebisa mungkin. Ada beberapa orang kita bantu BPJS-nya. Yang komunitasnya kita, tapi ya, yang kalau komunitas orang lain kita nggak bisa bantu. Tapi yang komunitasnya kita bantu. Nah, pertanyaannya, emang seberapa banyak sih dananya kita? Ya kan? Nah, makanya saya nanya kamu sudah bikin apa? Nah, kalau di sini jangan beretorika. Ya, di sini itu tempatnya orang langsung iya, kerja, terlibat, atau kasih uang. Nah, begitu ya. Begitu, saya bukan mengecilkan, tetapi panjang lebar, jangan beretorika di sini. Nanti akhirnya kita cuman itu tadi ya, ceritanya ahlak, tapi toanya digemborin ke sama. Bahkan gereja pun kita sini kita hantam loh, bukan cuman orang Islam ya, gereja saja kita maki-maki di sini loh. Ya, sorry, oke, kita lanjut ya supaya jangan kelamaan. Supriyadi.